Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dengan tema Alam Astral, Advokasi Legal Masyarakat dan Advokasi Spiritual. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai anugerah Sang Pencipta Alam, berwajah Rembo, berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua atau om. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya, dalam channel ini akan kita bahas dan diskusikan hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Oke, kita langsung masuk pada sesi kajian kali ini. Alam astral. Bapak Ibu yang berbahagia, pada sesi kali ini saya akan membahas kembali mengenai kiat menghadapi penagih lapangan yang memaksa menarik atau menguasai barang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada fenomena dan fakta yang ada di masyarakat, seringkali apabila debitur ini macet, nanti pihak kreditur atau bank atau lembaga keuangan atau mungkin perorangan itu memerintahkan atau menyuruh tukang tagih datang ke tempat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu macet, akhirnya dia memaksa Bapak Ibu ngambil mungkin barang-barang Bapak Ibu yang ada di rumah, barang-barang berharga, memaksa dengan ancaman. Nah, bisa juga mobil atau motor Bapak Ibu diminta semua plus BPKB plus STNK. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghadapi para penagih yang menurut saya tidak profesional ini dan kampungan? Ini sangat gampang sekali Bapak Ibu. Mengenai teknik-teknik yang lengkap, Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube saya sebelumnya. Akan saya taruh di kolom deskripsi, itu akan lengkap. Nah, di sini di kali ini saya hanya fokus untuk teknik yang kalau sampai narik. Nah, narik barangnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah dengan berbagai upaya, tiba-tiba dia si penagih ini ya dengan tekniknya lah, akhirnya dia bisa menguasai barang Bapak Ibu terus dibawa. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya ada untung ruginya lah. Ruginya ya mungkin barangnya ketarik sementara, cuman sementara Bapak Ibu. Bisa sampaikan hanya ketarik sementara. Untungnya apa? Tindakan penagih yang narik ngambil barang Bapak Ibu dengan ilegal tadi itu bisa kena pidana penggelapan Bapak Ibu sekalian. Pidana penggelapan ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang intinya barang siapa itu menguasai sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Nah, itu bisa Bapak Ibu laporkan dengan pertama penggelapan atau dengan pasal pencurian juga bisa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, setelah si orang penagih ini ngambil barang Bapak Ibu, ya sudah, ketimbang Bapak Ibu nanti harus teriak-teriak, harus malu sama sekeliling pada tahu kalau Bapak Ibu punya utang, ya sudah, Bapak Ibu nggak usah terlalu heboh. Mobil atau barang-barang apa Bapak Ibu di rumah diangkut, biarin. Tapi setelah mereka pergi, Bapak Ibu langsung ke polsek terdekat atau ke Polres untuk laporan ada tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Nah, pasti diproses sama kepolisian. Itu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa
seperti di setiap channel YouTube saya terkait penagihan kredit macet, itu saya selalu mengingatkan, setiap ketemu orang, entah dia ngaku penagih atau ngaku lawyer, harus ditanya kewenangan bertindak orang itu untuk bertemu ibu bapak ataupun berbicara dengan ibu bapak. Ada nggak surat tugas atau surat kuasa? Setelah ada, bapak ibu mintakan KTP-nya. Setelah surat tugas, surat kuasa atau KTP ini dua-duanya udah diterima, langsung difoto. Nah, tujuannya apa? Nah, kalau sampai ada kejadian seperti itu, bapak ibu enak. Oh, ini benar resmi yang nyuruh adalah si PT ini. Terus alamatnya yang penagih di sini, ketemu semua, gampang. Sehingga bapak ibu lapor polisi, polisi prosesnya cepat. Nah, ini salah satu kiat singkat dari saya terkait mengantisipasi adanya tindakan-tindakan brutal dari penagih-penagih yang tidak profesional itu. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai bertemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual.